bisa menjadikan sholat itu sebagai bentuk solusi dalam hidup kita. Berarti ada yang salah nih. Padahal Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan itu berat kecuali hanya bagi orang yang khusyuk. Maka oleh karenanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sholat yang kita kerjakan tak membuat kita tenang dalam hidup, jangan salahkan sholatnya, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Sholat kita itu sama seperti istilah STMJ, Pak. Apa itu STMJ? Panggil bayi yang tahu. Susu, telur, madu, jahe. Apa itu? Bukan. STMJ itu sholatnya terus, maksiatnya jalan. Berarti ada yang salah di ibadah sholat kita. Maka oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, ketenangan itu hanya ada didapat ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Maka Ramadan ini, Pak, ibadah yang paling getol kita kerjakan, yang memiliki waktu yang paling luas, sehingga juga kita mempunyai kedisiplinan di sholat. Makanya kenapa kemudian ada hadis Nabi itu yang sama variasinya. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Lalu kemudian ada satu hadis yang hampir sama, cuma somanya diganti dengan apa? Man qama Ramadan. Barang siapa yang berpuasa siang hari, lalu kemudian barang siapa yang menegakkan, koma itu sholat, menegakkan, berdiri artinya apa? Makanya kenapa orang kalau iqamah itu hasilnya dari situ. Beda dengan yang di rumah sakit, kalau dibilang koma itu tunggu-tunggu malaikat. Kalau yang namanya iqamah itu koma, berdiri orang. Jadi orang ketika sudah koma jangan duduk lagi, berdiri, atur sah. Jangan sampai jeda antara qamat dengan imam takbir itu lama. Kenapa? Ngatur kita lagi. Udahlah kita kadang-kadang, mohon maaf jalannya lambat. Habis itu apa yang terjadi begitu sholat banyak yang renggang-renggang. Ini saya tengok kadang mungkin husnuzon saya tengok sekarang kita sabda rapat-rapat kali, Pak. Walaupun renggang, tapi waktu tasyahud akhirnya rapat semua. Kenapa? Kangkangnya tinggi besar-besar kali. Itu husnuzon saya, mungkin itu rata-rata orang kena asam urat, mati, sehingga nggak bisa rapat lagi. Harus renggang jauh, banyak ambil space. Husnuzon saya. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan ruhnya hilang. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ini menyediakan waktu yang luas untuk kita mendirikan sholat. Apapun sholatnya kita kerjakan. Sholat duhanya luar biasa, sholat ba'diyah qobliyahnya tak tinggal, sholat wajibnya disiplin, malamnya bukan hanya qiyamul lail, sholat taubat. Tadi saya datang telat, Pak, waktu udah sholat kok udah 10 rakaat nih. Saya tanya sama orang ini, kok udah 10 tuh? Yang pertama tadi sholat taubat. Ada sholat taubat, ada sholat hajat. Kalau panjang waktunya lakukan, Pak. Bahkan disuruh untuk mandi lagi, mandi taubat. Kenapa? Menunjukkan bahwa kita ini memang banyak dosa di hadapan Allah. Maka dengan ibadah sholat itulah setidaknya kita mencoba untuk bisa mengetuk pintu rahmat Allah, agar Allah berikan ketenangan di diri kita. Kalau kita menyandarkan ketenangan ini dari uang, Pak, apalagi ini mau dekat raya-raya, kita sibuk mikirin uang THR dan sirup kurnia. Begitu enggak sebagaimana ekspektasi, sedih kita. Makanya kadang-kadang jangan sandarkan kepada makhluk, sebagaimana kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, kalau ada sesuatu yang sulit, minta tolongnya sama Allah, jangan minta tolong sama manusia. Karena di setiap kesulitan yang kau rasakan, ada kemudahan yang kau dapatkan. Bahkan kalimat itu, Pak, kalimat inna ma'al usri yusra itu adalah kalimat yang luar biasa. Di mana kalimat-kalimat itu ma'rifah dan nakirah. Di mana solusi yang Allah hadirkan di kalimat itu lebih banyak daripada kesukaran yang Allah punya. Kalau satu pintu kesukaran Allah kasih, maka di ayat itu Allah kasih kemudahan dari pintu mana saja. Artinya apa? Solusinya lebih banyak. Tapi bagaimana untuk menemukan solusi itu? Sholat. Maka Rasulullah SAW saja mendapatkan ketenangan ketika sholat. Diuji oleh Allah, wafat orang-orang yang dicintai sehingga Isra Mi'raj yang dibawa pulang, sholat. Artinya solusi atas semua permasalahan di dunia ini adalah dengan kembalikan ibadah sholat dengan khusyuk, karena itulah yang dapat menolong kita. Ini kadang-kadang kita sholat ini suka tunda-tunda, maka Ramadan mengatur kita. Waktu yang paling disiplin yang kita kerjakan dari ibadah sholat itu waktu Ramadan. Subuhnya enggak telat, zuhurnya enggak telat, maghrib apalagi enggak. Maghrib kadang-kadang ada yang telat, kenapa? Makan nasi dulu. Tapi enggak terlalu telat, disiplin, Pak. Tapi kalau yang malam-malam lain mana ada? Kalau hari-hari lain itu sholat isya jarang kita jamaah, apalagi ibu-ibu.
yang ada TV di rumah, nonton film, nggak tahu juga saya karena nggak ada TV, jadi judul film nggak tahu saya. Suka lihat-lihat tontonan yang lain sehingga tidak ada waktu untuk mempaskan sholat. Tapi begitu datang Ramadan, kedisiplinan dari ibadah sholat itu terjaga dengan baik. Maka mudah-mudahan Allah menolong kita memberikan solusi terhadap hidup kita di dunia ini melalui Ramadan dengan kita memperbaiki ibadah sholat kita kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya mengulang Pak bahwa Al-Quran itu ada dialog di dalamnya, dan dialog yang paling banyak dibicarakan tentang dialog iman, tapi ada 17 titik di dalam Al-Quran. Dan salah satu ahli ilmu menulis keajaiban angka di dalam Al-Quran, dan beliau mengaitkan 17 dialog itu dengan 17 rakaat. Ternyata orang yang ketika dia mendekatkan 17 rakaat ibadah sholat sehari semalam 5 waktu itu, ditambah lagi dengan sholat qobliyah ba'diyahnya, maka yakin dan percayalah saat komunikasi yang baik kita lakukan kepada Allah, maka mudah pula kita berkomunikasi baik dengan anak-anak kita. Yang diinginkan oleh Allah adalah perbaiki hubungannya dengan Allah, maka akan terperbaiki secara otomatis hubungan kita dengan anak-anak kita dan seluruh orang yang berada di sekitar kita. Baik Pak, sebagaimana janji saya, setengah jam sudah lewat 1 menit. Maka ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Nanti ayat yang keempat, polanya 3 yang di depannya akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lain, di waktu-waktu yang lain. Dan mudah-mudahan, tapi ini memang nggak bertambah Pak, jamaah kita ini aja saja. Saya pikir tadi senang juga ada hampir 3 sab lebih, rupanya orang pada keluar semua. Dan yang tinggal tetap yang optimis, yang biasa-biasa Ustaz. Nah, Pak itu yang biasa duduk situ, yang mandiin mayat, nggak pindah-pindah kan? Beliau-beliau aja yang datang. Kayak udah siap lagi kita semua. Jadi ini aja orangnya. Masya Allah, di sebelah sini ada dosen saya di depan sana. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ya nggak apa-apa lah. Ini pun udah bagus di istiqomah orang-orangnya ini. Saya berharap ada lagi yang orang lain yang istiqomah. Bukan hanya mestinya istiqomah, masyarakatnya juga istiqomah. Nah, Insya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.